share dulu. Sudah kelihatan nggak materinya? Baca sudah materi apakah sudah terbaca atau gimana? Sudah terbaca lah. Sudah lihat materinya? Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana hari ini kita mempelajari perilaku organisasi. Nah, sebagai pengantar materi kita pada hari ini, Zoom gratis lah. Oke, langsung saja pengantarnya. Manusia adalah jadi manusia itu dan perilaku manusia itu di dalam suatu organisasi itu merupakan awal dari berjalannya sebuah perilaku organisasi. Jadi utamanya. Kemudian di dalam manusia itu tentu ada tindakan atau perilaku. Perilaku manusia itu di dalam suatu organisasi itu merupakan awal atau langkah dari berjalannya sebuah perilaku di organisasi. Dan agar tujuan organisasi itu dapat mencapai sasarannya, hal yang sangat penting untuk mempelajari aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia di dalam organisasi. Jadi supaya organisasi itu tujuannya bisa tercapai tepat pada sasarannya, maka yang paling penting untuk dipelajari itu apa? Ya, ini aspek-aspek yang sangat mempengaruhi atau mempengaruhi perilaku manusia di dalam organisasi atau di dalam jalannya sebuah organisasi. Jadi aspek penting itu yang mempengaruhinya apa saja yang mempengaruhi perilaku manusia di dalam organisasi itu kata kuncinya. Kemudian lanjut, nah, dalam uraian tersebut atau dalam pembahasan masalah perilaku ini kita ketahui bahwa perilaku organisasi ini akan sangat memberikan pengetahuan yang berdasar. Nah, jadi memberikan pengetahuan yang berdasar. Jadi dasarnya kita lihat teorinya ini dari awal misalnya dari dasarnya tentang apa? Tentang betapa pentingnya sebuah faktor perilaku manusia di dalam sebuah kegiatan berorganisasi. Nah, jadi uraian yang kita bahas nanti ini sampai selanjutnya kelompok terakhir itu adalah pengetahuan yang mendasar tentang mengapa penting, misalnya penting benar perilaku manusia itu untuk dipelajari di dalam sebuah organisasi supaya apa tadi? Supaya kita bisa mencapai tujuannya tepat sasaran. Nah, itulah poin dari pengantar materi. Kemudian lanjut pada pengertian. Pengertian perilaku organisasi. Nah, apa itu perilaku organisasi atau kita singkat saja dengan PO adalah bidang studi organisasi. Apa? Adalah bidang studi yang memiliki pengaruh yang dimiliki oleh individu. Nah, kalau itu kan perilaku itu kan behavior ya, tidak minum apa itu? Psikologi namanya kejiwaan. Adalah sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing individu, kelompok, dan juga struktur organisasi itu terhadap perilaku yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, tujuannya apa? Yang ini bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini. Nah, jadi semacam ini itu maksudnya kembali kepada teori perilaku organisasi itulah guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi.
gunanya mempelajari PLN itu supaya apa? Kita mampu sampai suaranya kurang jelas. Yang lain coba suaranya kedengaran atau gimana? Dengar Pak. Tapi kejauhan. Kan lagi Kecilan suaranya Pak. Patah-patah. oh jaringannya berarti lagi flu apa nih? Nah? Dia agak Patah-patah Pak. hidung. Sebar virus medium. Kedengarannya sedikit lah, nanti ada aja ulangannya karena Bapak apa rekamannya nanti. Anu nih. Lagi jadi suara itu agak dalam. Nah, jadi berlaku adalah. Kemudian lanjutannya perilaku organisasi itu di dalam adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia. Nah, jadi aspek-aspek tingkah laku manusia itu dipelajari dalam perilaku organisasi. Nah, baik itu individu maupun kelompok tertentu lah. Nah, ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Nah, jadi ada aspeknya tadi dia ditimbulkan pengaruhnya itu oleh organisasi terhadap manusia. Demikian pula aspek yang ditimbulkan dari manusia terhadap organisasi. Nah, jadi ada dua aspek yang ditimbulkan. Pertama, dalam belajar perilaku organisasi ini kita dapat melihat bahwa ada dua aspek lah istilahnya yang saling mempengaruhi di antaranya organisasi itu bisa mempengaruhi perilaku manusianya. Kemudian manusianya juga bisa mempengaruhi kegiatan dalam perilaku organisasi. Nah, misalnya contoh ketika seseorang itu ingin memiliki wawasan disiplin, kepemimpinan dan sebagainya, maka dia istilahnya di kampus itu masuk ke sebuah organisasi baik internal maupun eksternal. Nah, ketika dia masuk ke sebuah organisasi tentu itu akan memberi dampak pengaruh baginya. Nah, rasanya malas, kurang disiplin, tentu ada perubahan pada dirinya. Ya Allah. Kemudian begitu juga dengan organisasi yang asalnya organisasi itu terjadi kevakuman dan sebagainya. Nah, ketika ada seseorang masuk yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus misalnya, nah maka itu akan merubah berjalannya sebuah organisasi. Jadi baik lagi api vakum, nah itu maksudnya lah. Nah, kemudian dalam mempelajari ilmu perilaku organisasi itu ada 4 unsur. Nah, jadi yang harus diketahui itu ada 4 unsur pokok, 4 unsur penting atau utama di dalam mempelajari perilaku organisasi. Di antaranya adalah pertama itu aspek psikologis. Nah, apa yang menjadi aspek psikologis? Yakni tindakan manusia itu sendiri sebagai hasil dari studi psikologi. Nah, ilmu bantunya dari psikologi yang studi atau melihat istilahnya itu bagaimana pengaruh seseorang itu bisa dibantu dengan ilmu atau studi dari psikologi lah. Manusia. Kemudian adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia di dalam organisasi. Nah, ini nanti di slide selanjutnya lah. Bagian lain itu maksudnya ilmu bantu dalam memahami ilmu perilaku organisasi. Nah, ketiga, perilaku organisasi itu sebagai suatu disiplin. Nah, jadi perilaku organisasi itu merupakan bagian dari suatu disiplin. Kenapa? Karena individu itu tentu dipengaruhi oleh siapa yang mengaturnya, atau bagaimana yang mengatur, bagaimana organisasi itu diatur dan siapa yang mengawasi mereka. Nah, tentu dua hal ini akan mempengaruhi tingkat kedisiplinan seseorang di dalam sebuah organisasi. Nah, oleh sebab itu struktur organisasi itu juga penting, memegang peranan penting di dalam membahas perilaku organisasi. Jadi misalnya dalam struktur itu kan pemimpinnya siapa? Nah, pemimpinnya tentu kita lihat basicnya, orangnya memang memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian di atas struktur itu kan biasanya ada dewan pembina. Nah, dewan pembina itu yang biasanya mengawasi aktivitas dari organisasi yang menjadi bagian dari tanggung jawab. Itu dua hal itu biasanya struktur lah. Itu jadi memegang peranan penting.
dalam kita membahas beberapa organisasi. Nah, jadi ada 3 sudah. Kemudian yang keempat adalah walaupun disadari akan adanya keunikan masing-masing individu. Nah, jadi masing-masing individu itu tentu ada karakteristik yang berbeda atau istilahnya itu apa unik. Namun perilaku organisasi itu lebih banyak menekankan pada tuntutan seorang manajer bagi tercapainya sebuah tujuan organisasi secara keseluruhan. Di dalam organisasi itu tentu kita melihat beberapa karakteristik yang mungkin tidak akan bisa disatukan sekaligus atau secara langsung secara bersamaan tanpa ada koordinasi dari seorang manajer. Nah, jadi yang harus lebih ditetapkan tuntutannya, fungsinya di dalam menjaga atau menselaraskan usaha dari masing-masing individu itu supaya selaras tujuannya dengan tujuan. Jadi ada 4 unsur. Aspek psikologis, kemudian perilaku itu dinamakan sebagai suatu disiplin, kemudian yang kedua tadi adalah adanya bagian lain yang diakui kebetulan dalam usaha mempelajari tindakan manusia dan organisasi itu nanti ada pembahasan tersendiri lah di slide selanjutnya. Kemudian perilaku organisasi itu dapat dipahami lewat suatu penelaahan. Nah, jadi ketika kita mempelajari perilaku organisasi, tentu kita harus misalnya menelaah observasi banyak hal istilahnya sosial eksperimennya istilahnya bagaimana perilaku individu kelompok dalam mempengaruhi sebuah organisasi itu tentu berdasarkan lingkungannya. Misalnya lingkungan itu atau budayanya berdasarkan budaya agamis. Nah, itu akan mempengaruhi telaah kita bagaimana proses-proses dari tumbuh berkembangnya sebuah organisasi itu melalui perilaku organisasi. Nah, itu biasanya ditelaah dulu, observasi. Nah, mungkin istilahnya ada social eksperimennya lah. Ya, nah, ini yang unsur dari ada unsur yang relevan dari ini yang dibahas yang nomor 20. Jadi dalam mempelajari perilaku organisasi, nah perilaku organisasi itu kan dia merupakan bidang ilmu terapan yang dibentuk berdasarkan kontribusi dari sejumlah bidang. Nah, jadi perilaku organisasi itu sebenarnya lahirnya dari beberapa kontribusi ilmu pengetahuan lain. Nah, di antaranya adalah ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, kemudian psikologi sosial, sosiologi dan antropologi. Nah, di antaranya misalnya kita bahas psikologi. Kita ketahui psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, kemudian menjelaskan dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain, atau dengan istilah umumnya adalah psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia. Nah, kejiwaan manusia itu kan diantaranya wataknya, karakteristiknya, motivasinya, ilmu psikologi lah yang mempelajari. Kemudian psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini adalah memadukan 2 konsep dari psikologi dan sosiologi sehingga lahirlah ilmu psikologi sosial yang mana ini membahas fokusnya adalah kepada pengaruh seseorang terhadap orang lainnya. Jadi skalanya itu adalah kelompok kecil. Nah, sekolah misalnya 2 orang, 3 orang itu yang dipelajari adalah psikologi sosial. Jadi studi keilmuannya hanya membahas kepada perilaku manusia dalam skala kelompok kecil. Sosiologi. Nah, ketiga, ilmu bantu selanjutnya adalah ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Nah, secara ringkasnya, kita pahami sosiologi itu adalah suatu ilmuwan mengenai interaksi manusia. Jadi ilmu yang mempelajari hubungan interaksi manusia itu dinamakan sosiologi. Nah, ini skalanya adalah skala besar, kelompok besar, misalnya di suatu kelompok atau di suatu kelas. Besar itu bagaimana hubungan interaksinya saling berpengaruh terhadap kelompok lainnya, sosiologi lah. Itu juga pakai social eksperimen juga sih. Nah, kemudian antropologi. Antropologi adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas mereka. Nah, maksudnya studi kemasyarakatan itu terkait misalnya tentang sosialnya juga, hubungan sosialnya, baik sosial, budaya, ekonomi,
istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya itu dipelajari di dalam antropologi dan aktivitas mereka. Nah, itu pelajari dalam sebuah antropologi, misalnya budaya Banjar atau budaya Palangkaraya, misalnya ada kegiatan kawinan. Nah, itu yang dipelajari adalah ilmu antropologi. Apa yang dilihat dari kegiatan aktivitas dari masyarakat itu. Nah, itu yang dipelajari adalah antropologi. Nah, baik, itu adalah 4 elemen atau 4 ilmu bantu yang bantu dalam memahami dan mempelajari ilmu perilaku organisasi supaya kita mudah menerapkannya di dalam materi kita dalam perilaku organisasi itu sendiri, karena ilmu bantu ini cukup relevan terhadap kontribusi terhadap ilmu perilaku organisasi supaya mudah tercapainya tujuan dari berorganisasi itu. Harus kita ketahui aspek-aspek tadi, aspek-aspek perilaku yang mempengaruhi tadi apa saja. Nah, itu yang dipelajari bisa melalui pendekatan sosial, psikologi dan sebagainya. Kan? Ada 4 tadi lah. Lanjut. Kemudian tujuan dari ilmu perilaku organisasi ini adalah tujuan praktisnya. Nah, kita pahami adalah tujuan praktis, substansinya aja, intinya apa? Nah, adalah dari penelaahan studi ini. Jadi kita menelaah studi ini kan, kita dapat menyimpulkan atau kita dapat mendeterminasi bagaimanakah atau sejauh manakah, nah, istilahnya lah, perilaku manusia itu dapat mempengaruhi usaha-usaha dalam pencapaian tujuan dari organisasi. Nah, itu tujuan kita mempelajari ini. Tujuan mempelajari ilmu perilaku ini itulah tujuannya, tujuan praktisnya. Ketika kita telah kan dari kelompok 1 sampai 12 itu kita tentu lihat bahwa misalnya kelompok 1 membahas tentang individu, maka kita akan melihat atau mentelaah mengenai materi perilaku individu. Apa saja yang memotivasi seseorang misalnya masuk ke sebuah organisasi atau bagaimana organisasi itu terbentuk. Nah, itu ditelaah. Nah, jadi ada tujuannya. Jadi sejauh mana perilaku manusia itu dapat mempengaruhi usaha pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi ketika seorang atau individu atau kelompok itu sudah memasuki sebuah organisasi, tentu ada dampak pengaruhnya. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi sejauh mana orang itu bisa mempengaruhi organisasi atau organisasi itu bisa mempengaruhi seseorang. Nah, itulah tujuan utamanya lah. Nah, jadi kalau kadang kan kita kebanyakan hanya sekedar masuk ke sebuah organisasi ya, tapi teorinya masih istilahnya itulah belum paham lagi. Oh, apa nih perilaku, bagian dari perilaku organisasi itu apa saja, misalnya individu, ada geng-gengnya, kelompoknya. Biasanya di kelas tuh ada kelompoknya, kalau beginian nah, pengen ngacak lo lihat. Di dalam kelas tuh ada Bakami Bimbayan tuh. Nah, itu kelompok tuh itu mempengaruhi seseorang. Kenapa? Alasannya jadi berdua misalnya kan. Hutan kalau ada yang mintip ya misalnya kan, ya Allah. Misalnya, nah, itu bagian dari perilaku kelompok. Nah, mempengaruhi bergantian tuh tadi yang mengganti itu izin juga. Itu biasanya binian lah. Kalau lakian lu kelompok dia geng biasanya main Mobile Legend ya Allah. Apalagi kelompok tuh. Nah, itu kelompok tuh tarung istilahnya di dunia maya. Kumpul kan di KP-KP misalkan di tweetan. Nah, itu kelompok lah. Itu kebiasaan tuh lah. Kebiasaan manusia, anak-anak sultan gitu biasanya. Yang ada anak sultan kan terpengaruh juga jadinya. Timbul apa istilahnya, dipaksa kuitan mengirimi duit harus bayar anu bulan ini buku, padahal kan ada bayaran gara-gara terkumpul kekawanan sultan ya. Nah, itu efeknya tuh, itu bagian dari efek dampak lah. Nah, itu karena bisa ikam pahami dari sosial eksperimen itu. Mungkin nanti ada tugasnya bikin video sosial eksperimen atau video tentang perilaku yang berhubungan tentang perilaku manusia, misalnya asal jangan video TikTok ya bang. TikTok di jalanan situ, viral. Anak mana nih ya? Anak IAN. Dapat duit di YouTube ya kalau. Oke, lanjut lah. Itu sekedar sekilas info. Nah, itu cara memahami tadi lah. Tujuan penting tadi. Kemudian kesimpulannya, nah terakhir ini mendengar kesimpulannya habis berarti. Pertama adalah perilaku organisasi itu dia adalah merupakan bidang yang suatu bidang yang interdisipliner. Nah, interdisipliner itu dibantu maksudnya
ada beberapa kontribusi ilmu pengetahuan lain terhadap perilaku tadi. Nah, itu maksudnya interdisipliner tadi lah. Yang mana memanfaatkan hasil dari cabang ilmu yang lain, kayak ilmu psikologi. Kalau membahas karakter seseorang tentu memakai psikologi, atau ketika berhubungan dengan kelompok memakai psikologi sosial atau sosiologi. Nah, itu contohnya lah. Kedua, walaupun dia mendapatkan sumbangan dari ilmu lain, bidang ilmu ini tetap dapat berdiri sendiri. Nah, karena ilmu ini merupakan hasil dari beberapa kontribusi ilmu pengetahuan yang akhirnya menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Nah, meskipun dibantu tadi. Karena apa? Karena pusat perhatiannya itu hanya terletak pada perilaku manusia di dalam berorganisasi. Nah, beda. Kalau yang ilmu-ilmu lain tadi kan psikologi itu dia hanya membahas individu per individu, kadang per kelompok, tapi kadang membahas tentang perilakunya di dalam organisasi. Nah, itu membedakan antara perilaku organisasi dengan ilmu bantu lainnya lah. Nah, dia adalah ilmu terapan istilahnya. Walaupun sama-sama ilmu terapan, psikologi itu ilmu terapan juga. Tapi apa? Tapi secara action atau apa eh, praktiknya atau teori antara teori dan praktik itu langsung dijalankan di dalam sebuah perilaku organisasi. Nah, itu yang membedakan. Kemudian ketiga, PO atau perilaku organisasi itu memberikan arah dan petunjuk bagi pencapaian tujuan organisasi supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi PO ini kita sudah mempelajari PO dari awal sampai akhir kan. Nah, tahu kan? Oh, dapat arahan kita ketika berorganisasi. Nah, belum masih semester 6 ini kan masuk organisasi kadang masih amatir ya Allah ikut-ikutan, atau dari semester 4 itu kan masih amatir istilahnya lah, belum tahu teori-teorinya, teori kepemimpinan, teori motivasi dan sebagainya itu kan belum tahu lagi. Nah, hanya sekedar ikut-ikutan, apalagi pandemik nih membatasi ruang istilahnya aktivis ya Allah untuk berkumpul misalnya. Nah, itu kadang belum belum apa masih amatir, tapi ketika sudah memahami teorinya ini maka secara praktik nanti insya Allah akan bisa naik levelnya dari amatir ke profesional istilahnya itulah. Nah, jadi apa itu arahnya tadi memberikan arah dan petunjuk. Nah, jadi ketiga ini penting kesimpulannya tadi kan harus di kesimpulannya ini penting poin-poinnya. Pertama dia adalah bidang studi yang interdisipliner. Kedua, meskipun dapat sumbangan dari ilmu lain, ilmu ini berdiri sendiri karena perhatiannya hanya pada perilaku manusia. Nah, kalau yang ilmu lain macam tuh yang dibahas. Kemudian hal ini berbeda dengan ilmu psikologi dan sosial. Nah, yang mana hanya memberi bantuan untuk dapat mengerti dan menguraikan tindakan seseorang. Jadi ilmu psikologi dan ilmu sosial itu dia hanya sekedar memberi bantuan untuk dapat mengerti dan menguraikan tindakan seseorang. Misalnya seorang yang lagi patah hati, semingguan pada keluar rumah, lalu oleh keluarganya dibawa ke psikiater, misalnya psikologi itu kan, nah, dijelaskan masalahnya kenapa atau datangi ke majelis taklim ke tuan guru misalnya kan, nah itu dapat wejangan misalnya lah, wejangan atau bantuan supaya mudah mengerti dan menguraikan. Namun hasilnya apa? Hasilnya tentu individu itu sendiri yang menerapkannya. Nah, beda dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu bersifat langsung penerapan, actionnya sudah ada di ilmu-ilmu yang lain tadi, tinggal penerapannya. Misalnya organisasi itu nanti kelompok-kelompok itu manajemen konflik itu kayak apa supaya di semua organisasi itu konflik-konflik kecil itu supaya jangan membesar. Nah, itu ada maka digunakan ilmu manajemen stres atau konflik dan stres. Nah, itu misalnya lah, atau bagaimana memadukan budaya di organisasi itu dengan budaya kampus misalnya. Itu harus kampus kita kan Islamik lah, jadi misalnya harus pembinanya ketika rapat eksternal misalnya kegiatan eksternal, tapi makanya ruangan apa lingkungan kampus kita jangan berpakaian, pembinanya jangan pakai kain ketat ya Allah, kasihan kawan ya Allah, sak mata. Nah, itu contoh ya lah. Nah, itu beda. Kalau perilaku itu langsung kita menerapkan. Nah, atau dengan kata lain, PO itu berhubungan dengan pemanfaatan pengetahuan bagi pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan. Nah, jadi dengan kata lain, ketika PO itu sudah kita apa gunakan misalnya, nah itu PO itu berhubungan dengan memanfaatkan pengetahuan lain supaya apa? Supaya ketika di dalam sebuah organisasi itu dapat tercapai tujuan organisasi sebagaimana yang kita harapkan. Nah, itu harus ada seorang ketua itu kayak apa misalnya membentuk organisasi, apakah bentuknya patrialistik atau militeristik misalnya atau demokratis. Nah, itu struktur nanti tinggal diterapkan lagi. Nah, itulah
Nanti kelompok lain jelaskan secara panjang lebar lah. Ini pengantar aja mengarahkan oh ini karena kelompok satu kelompok dua nya jadi terarah sedikit lah. Jadi paham kada asal kita kuliah aja. Nah, terkadang kalau nyaman tuh offline sebenarnya di kelas ada gymnya, ada adanya. Kadang lewat canda-canda tuh hanya paham biasanya materi itu. Kalau ini terbatas waktu kita. Ini hanya masuk nih anti sosial. Oke, habis sudah materinya. Waktunya juga habis. Bapak stop dulu anunya lah. Kita foto-foto dulu. Andre itu hanya masuk dulu. Foto wedding. Oke, buka topengnya dulu. Ada yang belum jelas? Sebentar, Pak. Sebentar. Pakaiannya PDKT. Lalu sekarang ketemu kawan ya. Oke, Indra Rahman dan sebagainya. Widianor, Anissa. Anissa. Kita foto dulu. Tampilkan wajah aslinya. Satu, dua, tiga, satu, dua, selanjutnya satu yang belum membuka fotonya, videonya tolong dibuka lah, buka dulu topengnya, buka dulu topengnya. Ya. Ya, Yulia Rahmat, Iqmal Abdul Rauf, Dewi Abdul Rauf. Ini sudah habis nih, bisa mati sorangan. Bisa. Bisa Dewi. Ada beberapa nama Anissa sih lah. Iqmal belum membuka lagi. Belum membuka. Rahma Yulia. Di Susilo yang hanya bergabung karena jati rekamannya lah. Yang mana jati itu kan. Itu tinggal. Susilo. Nanti masuk nih. Bangun guring kok. Ini bangun lah. Atau anu menggadu burung atau ayam atau ini. Oke. Oke, satu, dua. Oke, sudah. Silakan yang mau mengakhiri mengundurkan diri, yang mengakhiri hidup jangan sepanjang lagi. Baiklah, silakan yang mau mengakhiri sebelum diakhiri sendiri. Silakan. Sudah tutup. Oke, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Operator coba yang kita mainnya di WA aja lah supaya lebih hemat, supaya nyaman berpikir yang tukang jawab juga. Om buka Google, entar om buka Google ya. Video di grup WA aja lah. Akur ya lah. Iya, Pak. Akur lah. Belum ada akur, cara bagian kerja. Dan Bapak tutup lah. Iya, Pak.